absolute design to go and film them myself at some point. And that was 40 years later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan, jurusan Teknik Lingkungan, Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh. Salam hormat saya kepada Bapak Muhammad Nija selaku dosen mata kuliah Teknik Komunikasi, Partisipasi dan Fasilitasi. Di sini saya akan membahas film yang berjudul A Plastic Ocean. Film A Plastic Ocean adalah film dokumenter yang dibuat selama 4 tahun dan mengambil 20 perairan berbeda di dunia ini. Film ini pernah mendapatkan penghargaan terbaik di dunia tentang lingkungan. Film ini juga menceritakan tentang penyebab dan konsekuensi dari sampah-sampah yang menumpuk di dunia ini. Namun, para penonton juga mendapatkan perasaan yang berbeda setelah menonton film ini, yaitu kita menjadi lebih mengenal dan lebih tahu tentang solusi-solusi dari sampah-sampah yang ada, terutama sampah plastik yang sangat sulit didaur ulang. Tasmania smells like freshness. 10 menit awal di film ini menjelaskan betapa banyaknya sampah di lautan yang sudah ratusan tahun namun masih utuh. Lalu, di film ini mereka sedikit menjelaskan alasan mengapa plastik sulit hancur dan dapat bertahan lama di perairan, terutama perairan laut. Kemudian, salah satu lokasi perairan yang diambil di negara Sri Lanka dan Tasmania. Ini masih banyak tumpukan-tumpukan sampah plastik yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Namun, sampah itu malah bertaburan di mana-mana, dan plastik-plastik banyak sekali berada di lautan yang membuat para makhluk hidup laut terganggu oleh sampah-sampah yang ada. Bahkan ada juga ikan hiu yang hidup dengan sangkutan plastik di siripnya. Our producer Joe Ruxton was familiar with the story about a huge floating island of garbage, twice the size of Texas, in the North Pacific. Joe joined Dr. Andrea Neal and her team on an expedition. Setelah itu, salah satu kota yang ada di Amerika, yaitu kota New York, masyarakat yang hidup dengan mengelola hewan-hewan laut sangat kesulitan mencari bahan-bahan selain di laut. Namun, karena banyaknya sampah masyarakat di sana, memanfaatkan sampah tersebut menjadi bahan utama, menjadi bahan bakar untuk makanan. Padahal kita sadari bahwa sampah mengandung bahan kimia yang sangat berbahaya. Namun masyarakat di sana tetap menghirup udara-udara hasil pembakaran plastik agar tetap bertahan hidup. Seperti yang kita ketahui, saat ini kita hidup di dunia plastik. Sehari-hari kita banyak menemukan sampah-sampah plastik. Contohnya seperti botol minuman, tas perbelanjaan, bungkus makanan, alat-alat dapur seperti ember, gayung, dan bahkan pakaian yang kita pakai sehari-hari adalah terbuat dari plastik. Manusia sudah memproduksi plastik sejak tahun 1950-an. Plastik setiap tahunnya diproduksi sekitar ratusan juta ton dan bahkan setiap tahunnya meningkat. Sayangnya, plastik yang digunakan hanya sekali saja, setelah itu dibuang.
hanya sebagian kecil dari plastik yang didaur ulang. Mayoritas berakhir di tempat pembuangan akhir atau yang sering kita dengar TPA. Film ini juga menceritakan apa yang dimulai sebagai petualangan untuk memfilmkan seekor paus biru, hewan terbesar di planet bumi ini. Negara pada penemuan mengejutkan dari lapisan tebal puing-puing plastik yang mengambang di tengah Samudra Hindia. There are 5 ocean gyres, and the South Pacific is one of the least studied, next to the Indian Ocean. I've been to 3 of the 5 gyres. So this will... Craig Leeson bersama Tanya Stritcher, penyelam bebas dunia dan aktivis lingkungan, kemudian melakukan perjalanan di seluruh dunia untuk melaporkan kekacauan pada penggunaan plastik yang terjadi selama beberapa dekade ini. Film ini menyajikan gambar-gambar yang indah dari lingkungan laut. Ini kontras dengan rekaman kotak-kotak yang sangat tercemar dan tempat pembuangan penuh sampah plastik. Penjajaran atau video dan gambar ini mengirimkan pesan bahwa tindakan dan pilihan kita dapat sangat berdampak pada planet kita ini, itu bumi. Sepanjang film ini, para ahli diwawancarai untuk memberikan wawasan lebih lanjut tentang beberapa masalah yang berasal dari plastik. Berbagai cara telah dilakukan untuk mengolah limbah. Mulailah dari individu atau dari diri kita sendiri untuk melarang menggunakan penggunaan plastik. Tidak adanya peraturan yang mengatur bahan kimia, mayoritas pengguna plastik selalu meningkat pada tiap tahunnya. Pelepasan bahan kimia, begitu banyak plastik ada di laut sekarang. Pada tahun 1991, Jerman menjadi negara pertama di dunia untuk menyampaikan undang-undang pengemasan, bahwasannya memaksa produsen plastik bertanggung jawab untuk daur ulang atau pembuangan dari setiap bahan kemasan yang mereka jual. Kita semua akan lebih baik jika plastik kurang diproduksi. Di tempat yang pertama, usahakan agar setiap limbah atau sampah dapat didaur ulang. Sampah atau limbah, terutama dari plastik. Dari film ini, kita diharapkan agar sampah atau limbah, terutama dari plastik, agar didaur ulang. Atau di dalam teknik lingkungan, kita diajarkan untuk memakai 3R, yaitu reduce, reuse, dan recycle. Namun apabila tidak memungkinkan, maka penggunaannya bisa dikurangi secara individu untuk mengurangi ketergantungan terhadap sampah, terutama sampah plastik yang ada di perairan lautan, sesuai dengan film Plastic Ocean. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari review film ini. Semoga dari film ini kita banyak belajar betapa pentingnya lingkungan bagi makhluk hidup, terutama makhluk hidup yang ada di laut, sesuai dengan film dokumenter Plastic Ocean. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.